Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi dengan saya Tuti Hardianti, SPD IMPD, dosen tetap Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan fisik anak pada usia 0 sampai 12 tahun. Ya, siapa di sini yang sudah memiliki anak atau memiliki adik di usia 0 sampai 12 tahun? Jangan lupa ya, kontrol terus perkembangan fisiknya untuk mengetahui perkembangannya sesuai dengan tahapan atau malah mengalami keterlambatan. Baik, pertama kita akan membahas perkembangan. Perkembangan itu proses perubahan menuju kedewasaan. Contohnya, melibatkan kematangan, kemudian fungsi organ tubuh. Selanjutnya apa? Kemampuan yang lebih kompleks, iya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak. Terjadi dari internal dan eksternal. Yang internal seperti genetik atau keturunan, kemudian hormon. Dari eksternalnya ada nutrisi, lingkungan, aktivitas fisik, pola asuh, dan interaksi sosial. Selanjutnya, aspek perkembangan fisik anak. Yang pertama, ada pertumbuhan seperti tinggi dan berat badan. Kemudian perkembangan motorik kasar, seperti anak sudah mampu berjalan, sudah mampu berlari, sudah mampu meloncat, sudah mampu berjalan. Selanjutnya, aspek selanjutnya, perkembangan motorik halus. Anak sudah mampu menggambar dan memegang benda kecil. Keempat, kesehatan dan perkembangan organ tubuh yang didasari oleh makanan sehat, istirahat yang cukup, dan kontrol kesehatan secara rutin. Kemudian tahap perkembangan fisik anak usia 0 sampai 12 tahun. Yang pertama, tahapan bayi, yang kedua, tahapan balita, dan yang ketiga, tahapan kanak-kanak. Kemudian kita bahas tahapan bayi usia 0 sampai 1 tahun. Kemampuannya, kemampuan dasar, tengkurap, duduk, apalagi? Kemudian apalagi? Merangkak. Ya, di usia ini anak sudah mulai mampu untuk merangkak. Tahapan yang kedua, tahapan balita. Usia berapa? Usia 1 sampai 5 tahun. Kemampuannya, anak sudah mampu berdiri, berjalan, berlari, melompat, kemudian berbicara dan berpikir. Bahkan anak sudah mampu untuk memecahkan masalah sederhana. Contohnya apa? Sudah mampu untuk minum sendiri. Yang ketiga, tahapan kanak-kanak. Usia ini dimulai dari 6 sampai 12 tahun. Perubahannya mengalami pubertas hingga terjadi perubahan fisik dan psikis. Kemudian kemampuan berpikir abstrak serta pertumbuhan fisiknya lebih stabil. Kita masuk pada aspek perkembangan fisik.
Yang pertama, motorik kasar. Aktivitas tubuh besar seperti berjalan dan melompat. Yang kedua, motorik halus. Mengalami pubertas hingga terjadi perubahan fisik dan psikis. Aspek selanjutnya, pertumbuhan tubuh. Terdapat pada tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Perkembangan sensorik terjadi pada penglihatan, pendengaran, dan koordinasi sensori motor. Selanjutnya, kita masuk pada permasalahan dalam perkembangan fisik. Yang pertama, kekurangan gizi atau malnutrisi mengakibatkan pertumbuhan terhambat atau stunting. Kemudian berat badan di bawah normal, lemah otot, dan keterlambatan motorik. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik, keterlambatan koordinasi motorik, otot lemah, dan risiko obesitas. Yang ketiga, penyakit kronis atau infeksi berulang mengakibatkan pertumbuhan melambat, kemudian anak tampak lebih kecil dan mudah lelah. Permasalahan yang keempat, kurangnya stimulasi dari lingkungan mengakibatkan anak terlambat merangkak, berjalan, atau memegang benda. Kemudian kurangnya rasa ingin tahu dan eksplorasi fisik. Permasalahan yang keempat, populasi lingkungan atau paparan zat berbahaya dapat mengakibatkan gangguan sistem pernapasan, kemudian resiko gangguan perkembangan otak dan organ tubuh. Yang keenam, stres psikologis atau kurang kasih sayang. Ini dapat menyebabkan nafsu makan menurun, berat badan sulit naik, kemudian gangguan hormon pertumbuhan. Permasalahan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, pola asuh yang tidak mendukung. Ini mengakibatkan anak kurang percaya diri untuk bergerak atau mencoba hal baru. Kemudian, anak terlambat dalam keterampilan motorik halus dan motorik kasarnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya peran orang tua dan lingkungan. Peran orang tua dan lingkungan di sini, yang pertama, memberikan stimulasi yang sesuai. Kedua, pola asuh yang mendukung aktivitas fisik. Yang ketiga, nutrisi seimbang dan perawatan kesehatan. Yang keempat Yang keempat, lingkungan aman dan mendukung eksplorasi fisik anak. Kemudian ada strategi stimulasi perkembangan fisik. Yang pertama itu permainan yang menstimulasi motorik kasar dan motorik halus. Yang kedua, aktivitas fisik yang dianjurkan sesuai usia. Yang ketiga, penggunaan alat bantu edukatif dan mainan yang tepat. Dari serangkaian uraian tadi, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan fisik anak terjadi secara bertahap dan saling berkaitan dengan aspek perkembangan lainnya. Penting bagi pendidik dan orang tua untuk mengenali tiap tahap agar dapat memberikan stimulasi yang sesuai. Terakhir, ini ada link quizzes, silahkan masuk pada platform
kuisis untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan materi kita pada hari ini. Untuk mengukur kemampuan Anda tentang pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.